Abang samakan pandangan Kristen dengan pandangan agama abang. Lah sekarang syarat menjadi Kristen itu apa? Saya nggak akan bisa kontekstualnya dalam satu kalimat, dua, tiga kalimat. Nggak bisa, Bang. Jadi saya memaparkan kepada abang. Kan itu tadi saya paparkan yang... Jadi maksud saudara gini, oke, begini Bung, Anda menghindari itu, oke. Menurut saudara, syarat menjadi Kristen adalah mempelajari Bible. Salah satunya. Ya, salah satunya. Sekarang pertanyaan saya, pada zaman Yesus, apakah buku-buku Kristen Perjanjian Baru itu sudah ada? Nah, pada zaman Yesus. Pada zaman Yesus. Nah, waktu zaman Yesus lah dia menjadi firman. Firman. Mulai kocak. Mulai Abang kocak kan? dulu dong. Kocak dong, Bang. Anda mengatakan untuk menjadi pengikut Yesus harus mempelajari firman. Berarti harus pelajari Lukas, Markus, Roma, Filipi, Korintus, iya kan? Sementara surat-surat itu pada zaman Yesus belum ada. Makanya abang berarti itu bukan menjadi syarat untuk menjadi pengikut Yesus. Abang dengar dong, abang sayang. Saya silakan. pada saat ini loh, abang sayang. Silakan. Nah, kalau pada saat itu kan beda. Ya, kan makanya aku bilang. Ini pada saat itu kan kita lihat Yesus itu adalah firman yang hidup. Dia menunjuk ke-12 muridnya. Ke-12 muridnya. Ke-12 muridnya hidup bersama dia, mendampingi dia. Dari situ murid-muridnya melihat cara hidup dia, Bang. Makanya orang-orang saat itu dibilang pengikut Kristus. Oh, nggak bisa. Nih, cara hidup Kristus. Nggak bisa. Itu akal-akalan Anda. Loh, sekarang gini, Bang. Kenapa abang bilang akal-akalan saya? Sekarang oke. Yesus ibadah di mana? Rumah ibadah namanya apa? Sinagoge. Sinagoge. Boleh tidak orang yang tidak bersunat masuk ke dalam? Nggak boleh. Nggak boleh. Ini boleh nggak Kristen masuk ke situ? Nggak boleh. Lalu yang menjadi pengikut Yesus itu siapa? Biar kita jangan lompat-lompat. Sekarang kita bahas mengenai sunat nih. Loh, kok jadinya sunat? Saya tanya dulu. Pengikut Yesus, ada nggak di antara mereka yang makan babi? Ibadah minggu nggak pengikut Yesus? Tidak. Menyembah Yesus? Tidak. Tidak. Jadi Kristen itu beda. Kristen itu orang-orang non-Yahudi atau orang yang tidak bersentuhan langsung dengan pengajaran Yesus, tapi bersentuhan dengan pengajaran Paulus dan kawan-kawannya Paulus. Itu Kristen. Jadi jangan Anda kotori lidah Anda dengan mengatakan pengikut Yesus itu adalah Kristen. Bukan. Kristen itu kelompok manusia yang mempertuhankan Yesus. Pahami itu, Bang. Beda. Ini abang namanya mengambil statement, mengambil narasi yang abang lepaskan ke muka umum tanpa tahu sebenarnya atau tidak. Ini abang tahu begitu. Abang berpendapat terhadap konteks ayat Alkitab dan pendapat abang kemukakan tanpa ada verifikasi. Nah, ini saya sudah verifikasi loh. Apakah murid Yesus ibadahnya di gereja? Apakah murid Yesus tidak sunat? Apakah murid Yesus ibadah hari Minggu? Apakah murid Yesus itu makan babi? Itu loh, saya verifikasi loh. Apa jawaban saudara? Sekarang gini, abang ini kita mau bahas yang satu dulu. Biasanya jangan lompat-lompat. Yang tadi apa yang kita bahas pertama kali sebelum kemarin? Biasanya jangan lompat-lompat. Paulus pendiri agama Kristen salah kutip kitabnya orang Yahudi. Nah, itu pendapat abang ya? Itu kan itu bukti loh. Tadi saya jelaskan Paulus itu siapa? Ternyata pendiri agama Anda. Ternyata Paulus yang abang gambarkan dengan Paulus yang saya gambarkan berbeda. Kenapa bisa? Coba baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5 coba. Karena abang yang memulai kan, abang buka. Oke, silakan. Kisah 24 nomor 5. Abang buka ya. Abang buka, Bang. Kisah 24 nomor 5. Ya, nih. Apa di situ dituliskan? Apa yang dituliskan? Enggak, saya kan udah menunjukkan. Anda lah yang baca. Untuk saya tahu kapasitas Anda layak tidak untuk diskusi dengan masalah ini. Silakan. Amin. Lanjutkan, Bang. Kisah Rasul 24 ayat 5. Telah nyata kepada kami bahwa orang-orang ini adalah penyakit campak. Bukan orang-orang, cuma satu orang di situ, jangan ditambah. Bahwa orang ini adalah penyakit campak. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang berada, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Nah, siapa itu? Mau apa yang mau bilang? Ini tokoh yang dari Nasrani ini siapa? Nah, nih ini abang ini benar, saya ngerti maksud abang ini. Siapa ini? Sebut aja namanya. Bukan Yesus, Bang. Itu bukan sekte, Yesus. Bang. Lalu siapa ini? Itu sekte, Bang. Iya, siapa? Siapa tokohnya? Jadi saya mau bilang ke Abang, sebutan Nasrani bagi orang-orang Kristen tidak tepat. Iya, saya tanya dulu, Bung. Ini siapa yang dimaksud di Kisah Para Rasul 24 ini siapa? Yesus atau Paulus? Menurut Abang siapa? Yang jelas ini bukan Yesus, bukan Paulus. Inilah Anda. Coba Anda baca terjemahannya. Terjemahannya tahun 2014.
2014 Anda baca. Inilah. Kita nggak usah kesana kemari. Oh, bukan begitu. Kita kan ingin tahu siapa yang dimaksud. Oh, Siapa yang dimaksud? Makanya saya bilang kepada penonton Komar 346 orang. Izinkan saya ngomong 2 menit, Bang. Atau satu Iya, satu- saya izinkan Anda 5 menit. Tapi jujur, Nggak usah. ini tokoh yang dimaksud ini siapa? Nggak usah. Izinkan saya kepada pendengar Komar 346 orang ini. Saya katakan, penyebutan Nasrani kepada orang-orang Kristen saat ini tidak tepat. Karena Nasrani yang dikutip di Alkitab itu adalah sekte. Salah satu sekte yang ingin membelokkan pengajaran-pengajaran Kristus. Nah, maka Nasrani dengan Kristen itu tidak sama. Udah, itu aja. Ini kisah para Rasul 24:5 ini siapa yang dimaksud di situ? Abang jawab kepada saya. Yang jelas itu bukan Paulus, bukan Yesus. Saya sudah jawab. Kalau dia terbukti Paulus gimana? Buktikan. Oke, baik. Kita buktikan sama-sama ya. Nah, itu data nomor 5. Kita lihat dari nomor 1-nya. 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwah mereka terhadap Paulus. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai berdakwah dia. Katanya, Felix yang mulia oleh Bang, ini ayat yang mana? Tunggu, ayat yang mana yang bacakan ini? Ya, kita harus ngambil dari awalnya dong berarti supaya kita tahu siapa yang dimaksud. Abang bacakan di awal di kisah Rasul berapa? Kisah Rasul 24 La tadi? haula wala quwata illa 24, Abang. Iya, bilang dong, jangan tiba-tiba Abang apa? Oke, bagaimana? Sorry, Bang. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa Paulus. Katanya, Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan oleh kebijaksanaanmu. Banyak sekali perbaikan yang telah dilaksanakan oleh bangsa kami. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Akan tetapi, supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini, nah ini tadi yang dibawa siapa? Paulus atau Pak Bom? Paulus kan? Paulus kan yang dipanggil untuk menghadap adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari Nasoreos. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakimi menurut hukum Taurat kami. Tetapi kepada pasukan Lisias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami, lalu menyuruh kami berdakwah datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatkah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya? Dan orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia Paulus boleh berbicara membela diri. Masih ada lagi sanggahan setelah nyata benar kayak begini? Malu kan Anda? Putus bang, putus-putus. Ini loh Bang, ini Bang. Bang harus ngerti dulu konteks ayat ini loh Bang. Ini enggak, gini loh Bang. Saya kasih analogi buat Abang ya. Ini analogi lah ya. Ini kisah Rasul ini tentang bagaimana perjalanan Paulus dia mengabarkan firman Tuhan. Dan dia sering diperhadapkan bahkan pada orang Yunani sekalipun dan bahkan pada orang Yahudi. Dia dianggap banyak melanggar hal-hal yang berbau keyahudian. Dan dia bahkan diperhadapkan kepada imam-imam. Dan bahkan dia dikatakan sesat. Nah, dalam konteks ini, dia disamakan orang yang menyesatkan bagi orang Yahudi, Bang. Karena pada saat itu, orang Kristen dianggap penyesat. Bahkan, Paulus yang tadinya Saulus adalah orang yang mendapat mandat untuk membunuh orang Kristen. Tapi karena kemurahan Tuhan, dia dibukakan matanya, dia menyadari. Karena membunuh sembuh. Itu faktanya. Tidak bisa, Bung. Anda nggak bisa berkelit. Tadi mengatakan bukan Paulus dan bukan Yesus. Sekarang bukan Paulus atau bukan Yesus? Dia yang dituduhkan oleh orang Yahudi ini adalah dia penyesat bagi orang Yahudi. Karena dia mengatakan bahwa ada anak Tuhan. Iya. Itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bagi orang Yahudi dia penyesat, Bang. Nah, tapi kenapa kemudian dia bertobat? Bertobat bagaimana Mas Bang? Ya Paulus bertaubat setelah ketahuan. Tuhan digambarkan, dia dibutakan oleh Tuhan. Dia 3 hari 3 malam dibutakan. Dia menjumpai. Itu cerita, lain lagi cerita. Dia akan membuka pelan-pelan apa yang saya bilang ini, Bang. Jadi coba Abang nanti kita akan ketemu nanti di lain koma. Maksud saya biar Abang tahu bahwa Paulus yang Abang bahas itu tidak Paulus. Loh, ini Paulus sendiri loh. Dia yang berbicara di depan orang-orang tersebut. Dan Anda tahu, di kisah para Rasul 21, Paulus bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen.
Makanya dikatakan bahwasanya Paulus ini adalah tokoh dari Kristen meskipun Bible menuliskan Nasarios. Jadi gini Gitu loh, bang. Jadi begini bang. Saya pribadi pribadi adalah orang yang cakap membaca Alkitab ini. Kalau Oke. memang benar, biar bang paham, biar kita bang paham maksudnya. Oke. Kalau memang begitu digambarkan, kita orang-orang Kristen akan melihat fakta-faktanya bahwa Oke. ada kejelekan di Paulus, tapi faktanya nggak begitu kita temukan. Oke, baik. Nah, jadi begini. Oke. Gimana? Izinkan saya dulu bicara, bang. Jadi maksud saya, Paulus yang abang gambarkan itu salah. Paulus yang terjadi menurut perspektif saya dan menurut Alkitab adalah Paulus yang tadinya orang Farisi mengejar orang Kristen, tapi karena kemurahan. Salah lagi tuh. Anda salah. Gini dia. Anda salah. Anda seakan-akan ingin memasukkan diri Anda ke dalam pengikut Yesus. Anda pentuhan Yesus. Enggak, Jangan bang. kotori lisan Anda, Bu. Loh, saya nggak mau saya, bang. Saya juga tidak pernah berjumpa dengan Giliran Paulus. saya ngomong. Dan saya juga bukan pengikut Paulus, bang. Giliran saya ngomong. Boleh ya? Ya, Oke. silakan. 1. Paulus mengatakan di dalam Galatia 1, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku Paulus supaya aku memberitakan tentang Yesus di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Anda bukan Yahudi kan? Galatia 1 ayat berapa? Nah, katanya tadi cakep baca Bible, ternyata masih diajarin. Bang, kita bukan Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 16 17. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan pada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan di situ kembali ke Damsyik. Ini 1. Paulus mengaku dia dipilih untuk memberitakan Yesus kepada bangsa-bangsa Yahudi. Berarti kepada Anda kan? Yang kedua, Galatia 2 nomor 8. Karena Yesus yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, dan Yesus juga yang memberikan kekuatan kepada aku Paulus untuk menjadi rasul untuk orang-orang yang tidak bersunat. Paulus untuk orang yang tidak bersunat, Petrus untuk orang bersunat. Jadi jangan Anda mengatakan Kristen itu pengikut Yesus. Jangan kotori mulut saudara. Orang-orang yang tidak bersunat itu adalah pengikut Paulus. Makanya saya katakan sekali lagi, ini udah clear ya, udah clear. Makanya saya katakan di 1 Korintus tadi, wajarlah orang Kristen menjadi Kristen karena mereka akalnya sudah dimatikan. Ini Al-Quran yang menerangkan kitab saya tuh. Banyak orang yang tidak berakal nanti menyesal di neraka. Kenapa dulu kami tidak mengerti? Kenapa dulu kami tidak mendengarkan? Nah sekarang kalau Anda pun tidak mengerti dan tidak membenarkan apa yang saya katakan, tunggulah hari penyesalan Anda di neraka. Sederhana bukan? Nah sekarang, kalau sudah mengetahui bahwa Paulus adalah tokoh Kristen, pendiri Kristen, Anda mau lari kemana? Mengaku-ngaku lagi pengikut Yesus? Tak bisa. Orang yang tidak bersunat, pengikut Paulus. Orang yang bersunat, pengikut Petrus. Makanya di dalam Galatia 2 nomor 14, orang-orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Sederhana kok memahami Bible itu kalau akal dipakai sesuai instruksi Al-Quran. Afala tatafakkarun, afala taqilun. Sederhana. Hanya saja saudara Kristen tidak mau gunakan akal. Ente alergi menggunakan akal ketika membahas Bible. Tapi kalau masalah duniawi, ekonomi, sosial, politik, kalian hebat. Tapi giliran Bible, akal Anda mati seketika. Karena kenapa? Itu sudah doktrin. Aku akan mematikan akal orang yang cerdas. Aku akan melenyapkan kecerdasan orang yang pintar. Dan semua itu akan kulenyapkan. Kata siapa? Kata Paulus. Dia coba mengutip ke Yesaya 29, tapi tidak kena. Salah kutip dia. Silakan Anda berbicara. Anda punya hak membela diri. Silakan. Jadi, ya itu kan pendapat abang berkata demikian tentang Paulus. Tapi saya sudah jelaskan tadi, bagaimana Paulus yang tadinya Saulus mengenal apa itu Tuhan. Nah, sekarang kalau saudara memandang Alkitab dengan cara pandang Al-Quran ya nggak tepat. Ya, kita melihat Paulus itu bukan seorang tokoh yang perlu kita ikuti. Bukan dia teladan kita. Teladan kita adalah gambaran dari Yesus yang diutarakan oleh murid-murid Yesus di kitab Injil. Itu dia. Dan saya juga heran kenapa dari tadi abang sepertinya mendiskreditkan Paulus. Seakan-akan kalau Paulus itu runtuh secara nama, bahwa runtuhlah kekristenan kami. Bukan begitu prinsipnya. Nah, masalah sunat dengan sunat, di Kristen itu bukan menjadi patokan sunat tidak sunat. Nah, bagi orang Yahudi memang ada pertentangan waktu itu. Bagaimana
Apakah orang-orang bersunat bisa menjadi pengikut Kristus? Bagaimana dengan orang-orang yang memakan babi? Apakah boleh dia mengenal Kristus? Itu sudah diceritakan di Alkitab. Sudah dibahas bagaimana murid-murid Yesus. Bagaimana dengan orang-orang penyembah berhala? Bagaimana mereka bisa menuju Kristus? Itu sudah selesai bagi orang Kristen. Nah, bagi orang Kristen, memakan babi atau tidak bersunat atau bersunat itu bukan menjadi yang utama. Tapi bagi orang Kristen yang utama adalah bagaimana dia menjalankan sendi-sendi kehidupan Kristen. Suaranya keluar, kuatin dikit Mas Bram. Oh, keluar ya? Bagaimana dia menerapkan kehidupan Kristus yang dia baca di kitab Injil Matius Markus, diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah pengikut Kristus, Bang. Kami bukan lagi menempatkan apa yang boleh, apa yang tidak boleh, bersunat atau tidak bersunat. Tapi bagaimana kami menjadi terang dan garam dalam kehidupan kami sehari-hari? Itu pengikut Kristus. Kami bukan tidak harus berjalan atau berpakaian mirip-mirip Yesus untuk menjadi pengikut Kristus. Tidak. Tapi bagaimana kami menjadi terang dan garam dalam kehidupan kami? Terang dan garam artinya apa? Orang bisa melihat, bahwa orang ini adalah baik. Orang bisa melihat bahwa orang ini bisa dikecap. Garam kan begitu. Begitu dia, Bang. Jadi, ya. Abang bilang, tadi Abang, kayaknya waktu Abang tadi 3 menit, saya belum ada. Oke, silakan. Ya. Jadi, bagi kehidupan orang Kristen, bukan meneladani kehidupan Paulus. Paulus berapa kali mengatakan, dia memberitakan Kristus yang hidup. Jadi kalau Abang memandang, kami orang Kristen, melihat Paulus sebagai pendiri Kristen, itu salah. Paulus yang kami kenal dari Kisah Para Rasul dan kitab-kitab yang lain adalah Paulus yang menggambarkan kehidupan Kristus. Dia menceritakan kehidupan Kristus dari sudut pandang dia. Nah, sudut pandang dia ini yang setelah kita pelajari tidak ada penyimpangan. Tidak ada hal-hal yang salah di situ. Begitu dia, Bang. Ya, terima kasih, Bang. Oke. Pertama, coba kita lihat di dalam Yohanes 14. Ini kita berbicara mengenai Yesus, 14 nomor 31. Di situ Yesus mengatakan, dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan Yohanes 14:31. Oke. Ya. Supaya dunia tahu, aku mengasihi Bapa. Bapa di sini Theos di sini Tuhan. Dan bahwa aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Ini Yesus. Aku mengasihi Tuhan dan bahwa aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Jadi Yesus melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa, dalam hal ini Theos, kepada Yesus. Sedangkan di dalam Yohanes 2, di situ sangat jelas, 1 Yohanes 2 nomor 6, ini ajarannya jelas. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Bagaimanakah Yesus hidup? Yesus hidup melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Elohim kepadanya. Itu Yesus hidup. Berarti ketika Yesus berkata di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Di dalam Yohanes 14 nomor 12, jika engkau percaya kepadaku, engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Aku sunat, pengikut Paulus tidak sunat. Aku sabat, pengikut Paulus tidak sabat. Nah, sekarang bagaimana dengan Kristen? Kita lihat Ibrani 6 nomor 1. Tolong dicatat data-data saya supaya saya tidak mengulang. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas. Dalam bahasa Yunani asas-asas ini adalah arke. Arke ini adalah permulaan. Permulaan apa? Permulaan dari ajaran. Apa permulaan dari ajaran itu? Ajaran Yesus, karena merujuk kepada Logos. Ajaran Bapa, karena Logos menerima firman dari Bapa Elohim. Berarti Paulus mengatakan, sebab itu marilah kita tinggalkan ajaran-ajaran pertama tentang Yesus. Jadi ajaran tentang Yesus di dalam Taurat itu ditinggalkan. Mari kita tinggalkan, kata Paulus, dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Jangan lagi kita meletakkan dari dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Elohim. Jangan, kata Paulus. Jangan, kata Paulus. Maka apa yang terjadi setelah Paulus melarang? Dia mengatakan begini, hai saudara-saudaraku, ikutilah teladanku. Mau itu artinya merujuk kepada dirinya sendiri. Ikutilah, kata dia, ikutilah aku.
summimetes, harus meneladani aku, harus meniru aku, harus mencontoh aku. Saudara-saudaraku, contohilah aku, contohilah sikapku, contohilah ajaranku, dan perhatikanlah mereka, dan hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Filipi 3 nomor 17. 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah pengikutku, jadilah teladanku. Dikatakan mamites, sama seperti di dalam bahasa Yunani katos, seperti, jadilah pengikutku seperti aku juga, kago, aku juga menjadi apa? Kristus. Jadilah teladanku, jadilah seperti aku, sebagaimana aku juga Kristus. Sebagaimana aku ini juga adalah Kristus, pengikut Kristus atau aku ini adalah Kristus. Jadilah teladanku. 2. Jadi Paulus menekankan orang Kristen wajib hukumnya hidup seperti Paulus. 1 Timotius 4 nomor 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya dalam perkataanmu dan tingkah lakumu dan kasihmu, dalam kesetiaanmu dan kesucianmu. Ini Timotius adalah surat Paulus untuk orang-orang yang di Timotius agar mereka mengikuti apa yang Paulus ajarkan. Jadi itu ada beberapa data yang saya sajikan kepada saudara bahwa orang-orang Kristen wajib hukumnya hidup seperti Paulus. Silakan Anda bantah. Sebelum saya ngomongkan, nanti maksud saya setelah saya ngomong ini, saya izin kepada host untuk meninggalkan Komal karena ada satu kerjaan. Oke, saya mungkin 1-2 menit aja. Baik. Sebelumnya kepada Bang Jumat, thank you Bang buat diskusinya. Oke. Sama-sama Bang. Oke, saya kayaknya mengenai sunat dengan tidak sunat tadi kita belum siap-siap ya. Nah, saya mau bilang begini, kita baca Roma 3 ayat 21 ya. Perikopnya mengatakan manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Saya lompat ke ayat 30. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Nah, saya tadi ulangi lagi kata Abang. Bagi orang Kristen Bang, sunat dan tidak sunat, makan babi atau tidak makan babi, itu sudah selesai. Artinya, syariat-syariat itu sudah tidak ada lagi dalam orang Kristen. Makan dan minum bukan menjadi sesuatu haram. Tapi bagaimana kehidupan kita dalam segala aspek kita berjalan, baik dalam hubungan keluarga, baik hubungan dalam pekerjaan, dalam kepemerintahan, dalam bersosialisasi, bahkan dengan orang yang tidak mengenal Kristus. Bagaimana saya pribadi memancarkan kehidupan orang Kristen dan orang tahu benar bahwa saya adalah pengikut Kristus. Itu yang terpenting bagi kita sekarang. Apakah hari Sabat atau tidak hari Sabat? Itu tidak patokan bagi orang Kristen. Dari mana saya tahu? Dari kitab-kitab, dari pembahasan Alkitab yang tidak bisa saya jabarkan dalam waktu 1, 2, 3 menit ini, Bang. Saya telah mengutip tadi beberapa ayat dan saya benarkan. Saya bacakan kepada Abang. Artinya yang mau saya katakan, bagi orang Kristen, saya ulang lagi, Bang ya, saya ulang lagi, itu sudah selesai bagi kita. Apa yang belum selesai sama kita adalah bagaimana sewaktu saya masih hidup, saya menempatkan karakter Kristus dalam kehidupan saya sebelum saya mati. Sehingga ketika saya mati, Kristus mengenal, oh ini ada karakterku di dalamnya. Jadi kami tidak lagi mengutamakan bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara masuk ke gereja, bagaimana cara bernyanyi. Itu sudah tidak lagi. Tapi kita membahas hati. Nah, kadang-kadang kalau membahas hati ini susah. Karena hati ini nggak kelihatan. Itu dia, Bang. Oke. Jadi, saya izinkan kepada Abang, mungkin jangan terlalu lama Bang, 1, 2, 3 menit, udah gitu. Baik. Saya berpisah dari Komal ini Bang. Siap, Saudara Brams. Jadi gini, di awal tadi saya sudah mengatakan, Kristen bukan pengikut Yesus. Dan sesi terakhir saudara mengatakan itu, walaupun Anda tidak mengakui, tetapi apa yang Anda jelaskan, bagi orang Kristen, makan babi, bla 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 bla, itu adalah tidak penting lagi. Itu menurut Kristen. Bagaimana menurut Yesus? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Matius 5 nomor 19. Silakan aja Anda mengatakan itu. Itu hak Anda. Tapi kan Anda Kristen, wajar. Nah, lagi-lagi nih, Al-Quran menggelitik. Innama takhastum min dunillahi awthanan mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Summa yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dan wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Saya harus baca, ini kitab saya. Apa yang dikatakan Al-Quran? Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah
hanya untuk menciptakan rasa kasih sayang aja di antara kamu dalam kehidupan duniawi saja. Akan tetapi di kemudian pada hari kiamat, sebagian kamu akan saling mengingkari, sebagian kamu akan saling mengutuk, dan tempat kembalimu ialah neraka, dan sama sekali tidak ada penolong bagimu. Kenapa saling mengutuk? You nyembah Yesus, you ninggalin kemudian aturan-aturan Yesus, cara hidup Yesus lu tinggalin, menjadi pengikut Paulus, ajaran kasih-kasih, yang ngajarin siapa? Nah sekarang siapa yang bertanggung jawab nih? Dipanggillah Paulus, Paulus, kamu yang ngajarin kami kayak gini, mana tanggung jawabmu? Kata Paulus, kamu dari mana? Aku dari Indonesia. Surat-suratku tak ada untuk orang Indonesia. Aku mengutus surat-suratku itu Roma untuk orang Roma, bukan untuk orang Indonesia. Filipi untuk orang Filipi, Kolose untuk Kolose, Filemon untuk orang adat Filemon. Kemudian Timotius hanya untuk Timotius. Kenapa kalian merasa itu kan surat untuk mereka yang aku tulis? Dari Paulus hamba Kristus untuk saudaraku Timotius, dari Paulus teman sekawan dari Timotius untuk saudara Filemon. Itu kan untuk mereka. Kenapa kalian yang merasa saya tidak pernah menulis surat untuk kalian? Nah, tanggung jawab sendiri. Nah, inilah yang diterangkan kemudian Al-Quranul Karim. Inilah yang diterangkan Al-Quran, bahwasanya mereka satu sama lain akan saling mengutuk. Kamu yang menyebabkan aku menyembah Yesus. Oh bukan, itu ajaran nenek moyang kita. Mana nenek moyang kita? Tanya mereka, siapa yang ngajarin mereka? Aku diajarin sama penjajah. Penjajah, kamu ngapa ngajarin kami nyembah Yesus? Diajarin sama Belanda. Belanda, kamu ngapain ngajarin kami? Diajarin sama Romawi. Romawi, siapa yang ngajarin kalian itu nyembah Yesus? Siapa yang ngajarin kalian itu untuk menghilangkan hukum Tuhan? Paulus. Ini berat. Kalian akan saling menyalahkan satu sama lain, kata Al-Quran. Sesungguhnya, kata Allah, mereka hanya melahirkan rasa sayang, rasa kasih di antara mereka. Tapi itu hanya di dunia saja. Al-Ankabut ayat 25. Innama tahastum min dunillah awthanan. Kenapa kemudian tadi tolak ukur saya kepada akal? Ini dia. Kalau saudara Mas Bram mendudukkan akal sebagai pondasi awal dari telaah isi Bible, saya yakin hati Anda akan dilembutkan untuk menuju kepada kebenaran. Tapi kalau masih doktrin, oke, kata Al-Quran, memang mereka akan menciptakan rasa kasih sayang di antara mereka. Tapi itu hanya sebatas dunia saja. Apa buktinya? Tanya kepada orang Kristen. Wahai orang Kristen, kamu sayang kepada ibumu? Sayang. Anakmu? Sayang. Suami? Sayang. Kepada keluargamu? Sayang banget. Masihkah kalian bertemu nanti di surga? Satu sama lain Kristen akan saling tatap-tatapan. Kenapa? Karena kasih sayang mereka hanya sebatas dunia. Tidak kasih sayang di surga. Tak ada. Orang Kristen tak ada ketemu dengan sesama ibunya, bapaknya, anaknya, dan semuanya. Nggak ada dalilnya. Bang, nggak ada dalilnya. Iya, silakan. Thank you Bang buat diskusinya. Saya izin dulu Bang ya. Ya, tapi sama-sama. Sebelum saya izin, saya ingin memuji Bang Juma. Tadi saya mendengar Abang membacakan ayat Al-Quran, rasa suaranya merdu dan menenangkan. Baik, Masya Allah. Thank you, Bang. Makasih saudara Brams. Thank you Bang. Iya. Bu host, thank you Bu host. Udah, Alhamdulillah. Nanti lain waktu kita diskusi lagi ya. Baik. Siap. Thank you, selamat siang. Jangan lupa Siap. satu napas. Selamat siang, hati-hati. Jangan lupa satu napas ya. Salam semua. Iya, salam Bang. Hati-hati, jaga kesehatan selalu. Sering-sering dengar Bang Juma ngaji ya. Oke. Insya Allah. Oke. Maksudnya siapa yang suka kawin-kawin itu, kawin cerai? Aduh. Kalau Dari berbicara temenmu. siapa yang suka kawin cerai, Yakub 4 istrinya. Dari hasil poligami, istri kedua lahir Yesus. Dari hasil poligami muncul kitab Yesaya, Pengkhotbah, Daniel, Yeremia. Kalau ibunya, bapaknya tidak poligami, mereka tak ada kitab ini menulis. Karena yang menulis kitab-kitab tersebut adalah anak-anak dari hasil poligami. Ya, harus konsisten itu kalau memang 4 istri jangan lebih. Ya, Melanggar siapa? mana perintahnya di dalam perjanjian lama jangan poligami? Tunjukkan. Kalau memang Allah turunkan 4 istri jangan tambah-tambahin nabimu. Mulai, Bang. Bicara pakai akademik, Mas. Jangan bicara seenak Kita perut. Anda saja, kita bicara kitab Anda. Oke, baik. Silakan tunjukkan dalilnya bahwa ada pembatasan pernikahan terhadap Rasulullah di dalam Al-Quran. Dan tolong tunjukkan dalilnya ada pembatasan pernikahan di dalam kitabnya orang Yahudi. Dan tolong tunjukkan dalilnya di dalam kitabnya orang Kristen Perjanjian Baru bahwa orang Kristen cukup 1 istri. Kalau ada, besok saya menikah 4 istri sekaligus. Silakan. Oh, mantap. Anda silakan. ikut sunnah nabimu. Silakan Anda tunjukkan cukup 1 istri di dalam kitab saudara kalau ada. Saya tunggu hitungan 10. Bang Suma Satu. wajib dari istri kan 4.
Dua. Karena itu kan sunnah Nabi. Tiga. Woi, mana Anda dalilnya? salah. Nabi itu melanggar Dalilnya sunnah mana, Nabi. Boy? Salah. Tuh, ini Islam anak mulai. diajarkan cukup satu istri. Saya bacakan dalilnya, ya. Saya bacakan dalilnya. Di dalam Al-Qur'anul Karim jelas dikatakan bahwasanya fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kata cuma kita bicara yang lain. Kita bicara Lari yang lagi. lain, udah. Al-Quran menjelaskan umat Islam cukup satu istri saja. Ini Al-Quran surah An-Nisa. Ada 4 istri juga ada itu. Iya, kalau kepepet daripada jajan, tapi kalau tidak bisa adil, kata Allah apa? Fawahidah, cukup Oke, satu. sudah. Nah, sekarang Sudah, tolong sudah. tunjukkan dalil di kitab saudara, cukup satu istri. Ada enggak? Sudah. Nyerah ya? Nyerah. Bukan menyerang. Nyerang. Ada 1 istri, 4 istri, terserah Anda mau pilih. yang Sekarang mana. di kitab saudara, karena banyak pendeta yang puluhan istrinya. Oke, Sekarang itu tunjukkan lah. dalilnya, mana dalilnya cukup satu istri mana? Itu mungkin. Oh, di Kristen juga banyak. Oh, enggak. Ya enggak apa. Ya apa? Tetangga saya depan rumah saya nih, tak ada perantara antara rumah saya itu istrinya banyak. Pastor saja enggak ada istri. Siapa bilang? Lalu mereka melampiaskan nonotnya dengan cara apa? Sabun mandi. Mimpi Pastor basah. saja enggak ada istri, bro. 501. Pastor lebih bagus lah. Berarti pastor itu melanggar firman Tuhan, karena Tuhan mengatakan beranak cuculah yang banyak. Nah, dia kan mau fokus saja dalam pelayanan, bro. Iya, tapi ini yang dibawa si Ucok, ngapain dia? Si Ucok mau ngapain dia? Perut kalau lapar diisi, kepala kalau ngantuk diistirahatkan, tangan kalau gatal digaruk, pantat kalau mengkentut keluar aja kayak Pak Bom-Bom. Nah sekarang kalau si Ucok ngamuk mau diapain? Nah, tidak lah. Jepit pintu bang. 501. Ditetesin air cabe. Jadi 501. pastor itu ngadi-ngadi. Sekarang begini, Anda katakan saja bahwa di dalam kitab kami tak ada perintah satu istri, baru kita pindah ke tema lain. Silakan. Bang Suma, ya di kitab kami nggak ada cukup satu istri, Bang Suma. Ya udah. Bahkan di dalam kitab yang Anda kutip dari kitabnya Yahudi, Tapi saya kasih pertanyaan, Suma. boleh silakan. Jangan kasih pertanyaan kalau tidak susah. Nah, tadi kan Suma bacakan ayat, ya kan? Firman Tuhan kepada baginda Rasulullah, begitu kan? Nah, Yes. sekarang mana firman Tuhan yang langsung turun kepada baginda Rasulullah? Bisa jelaskan. Oke, baik. Al-Quranul Melalui Karim. perantara Jibril. Oke, baik. Kalau memang ada ya, memang saya percaya. Oke, baik. Al-Quranul Karim menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Jelas dikatakan begini. Bahwasanya tidaklah patut kemudian seorang berbicara langsung dengan Allah, melainkan dengan perantaraan wahyu. Al-Quran Asy-Syura. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullah illa wahya aw min wara hijaban aw yursila rasulan wa yuhhiya bi isni ma yasha innahu aliyyun hakim. Tidaklah patut bagi manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya langsung kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus malaikat. Lalu wahyunya kepadanya dengan izinnya apa yang dikehendaki. Sungguh Allah Maha Tinggi Maha Bijaksana. Jadi tak ada nabi di atas muka bumi ini yang pernah berbicara langsung dengan Tuhan dalam arti kata bertatapan langsung. Tak ada. Oh, ada Siapa? Musa. Oke, di mana tertulis sebelum Keluaran? Apa di situ? Apa di situ, Paman? Langsung Musa berbicara. Oke. Aku baru saja mendengar langsung suara. Oke. Oke lah, tidak masalah. Tunggu. Jangan buru-buru. Jangan buru-buru dulu. Di dalam Keluaran 33 nomor 2, tidak ada orang yang bisa hidup ketika kemudian dia bertemu dengan Tuhan. Tak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Musa melihat Tuhan tidak? Tidak. Apa buktinya? Kalau Anda mengatakan Musa itu adalah fitnah, kita lihat apa yang diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 7. Saya ajarin, catat bahwa ternyata yang datang kepada Musa itu bukan Tuhan, tapi malaikat. Kisah Para Rasul 7 nomor 53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan malaikat. Oke, saya ulang. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Satu. Oke, paham? Siapa yang menyampaikan? Siapa yang menyampaikan? Nomor 2. Kisah Para Rasul 7.
Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini dan seterusnya. Di situ sangat jelas dikatakan bahwa Nabi Musa menerima firman daripada malaikat. Oke? Paham? Sampai sini paham? Paham sampai sini? Paham nak? Ya jelaskan aja, cuma jelaskan aja apa yang Anda yakini. Iya, Nanti saya tidak. kasih tahu, nanti saya Nabi kasih tahu. Musa ini tidak pernah bertemu langsung dengan Tuhan. Nabi Musa menerima firman dari perantaraan malaikat, bukan melalui perantaraan, bukan langsung Tuhan. Tak ada. Anda kan bertanya tuh, mana tolong tunjukkan Rasulullah Muhammad SAW bertemu langsung, Allah langsung yang berfirman. Saya katakan, Allah mengatakan tidak akan pernah Allah berbicara langsung kecuali melalui wahyu, melalui tabir, melalui malaikat yang datang kepada nabi yang dituju. Nah, Anda mengatakan Musa buktinya, saya kasih bukti. Ternyata Musa juga tidak. Yang datang kepada Musa hanya malaikat. Gitu. Sampai sini Pak? Ada bro, Musa naik ke Gunung Sinai itu ketemu Tuhan langsung. Bahkan Tuhan itu menulis di dalam 2 lokat itu dengan tangannya sendiri. Itu bukan Tuhan, itu malaikat. Ya, tinggal baca saja. Apa? Itu dalilnya. Barak Yahweh atau Yahweh. Yahweh sendiri. Loh, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia ada. Loh, dikatakan di dalam kitab saudara, siapapun Tidak, di situ langsung. siapapun yang diserahi tugas, Tuhan dengan Tuhan. siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Tuhan. Kalau yang bernyala itu memang malaikat Tuhan. Tetapi kalau di Gunung Sinai, itu Musa langsung berjumpa, tidak melihat. Di dalam terang kemuliaan, sampai wajahnya itu terang seperti matahari. Seperti itu. Oh tidak, Bung. Tidak begitu. Tidak begitu. Baca di Siapapun yang kemudian diserahi tugas. Siapapun yang diserahi tugas, Kisah Para Rasul 10 nomor 4. Coba Anda baca. Jangan, kita kembali ke Taurat saja dulu, Musa. Loh, tidak bisa gitu dong. Harus belajar. Anda kan tidak percaya kitab Paulus. Dia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata. Di Keluaran itu. Dengar. Dia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Jadi malaikat pun dipanggil Tuhan. Oke? Sumat. Dan sampai situ paham? Tunggu, saya kasih tahu dulu. Keluaran pasal 19 ayat 20 nanti baca. Lalu Tuhan, lalu turunlah Tuhan ke atas Gunung Sinai. Di situ bukan malaikat. Yang Tuhan tadi itu kan malaikat, Bung. Tidak, Keluaran 19 ayat 20 baca. Tuhan turun. Dengar. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Tuhan. Maka Yotefave memanggil Musa ke puncak. Ya, Yotefave yang dimaksud di situ adalah utusan. Musa ke atas. Jadi Anda harus bacakan malak Yahweh sama Yahweh. Oke, baik. Yahweh sendiri, Yotefave sendiri. Di dalam Kisah Para Rasul 7 diterangkan. Kisah Para Rasul 7 menjelaskan. Kisah Para Rasul 7 menjelaskan. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai. Anda baca di dalam Keluaran pasal 19. Oke. Lalu Allahu Akbar. Ke atas Gunung Sinai. Lalu Tuhan mengatakan dalam Keluaran 33 nomor 20, Tuhan berfirman, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Ini Anda baca di Keluaran 19 ayat 20. Jangan lari kemana-mana, Bung. Kalau Anda menuduh bahwa yang datang kepada Musa itu adalah Tuhan, dibantah kitab saudara. Kisah Para Rasul 7 nomor 38. Musa itu di Keluaran, bro. Iya, tapi dijawab. Oke, supaya Anda tahu bahwa yang datang kepada Nabi Musa itu Tuhan atau malaikat. Kitab Paulus. Dengarkan, supaya Anda tahu bahwa yang datang kepada Nabi Musa itu Tuhan atau malaikat, baca Kisah Para Rasul. Gunung Sinai. Musa inilah yang menjadi perantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat. Di antara malaikat yang berfirman kepadanya. Hak Anda, itu kan hak Anda mau bantah, tetapi Keluaran itu sudah nyata di situ. Yotefave sendiri turun ke atas Gunung Sinai. Maka Yotefave memanggil Musa ke puncak gunung itu.
Keluaran 19 ayat 20. Jadi tidak masalah. Anda mau ini Oke. kan saya bertanyakan saja. Kalau memang tidak ada, berarti ya saya lebih percaya Musa daripada Muhammad. Oke, sekarang kita lanjut kembali lagi. Baik. Di dalam kisah para rasul, dengarkan giliran saya ngomong. Untuk mengetahui bahwa yang ada di Gunung Sinai itu Tuhan atau malaikat, baca keterangan kitabmu sendiri. Kisah para rasul 7, Musa ini yang telah mereka tolak. Loh, kok diketahui? Anda tidak percaya kisah para rasul? Keluaran ini kejadian Musa ini di Keluaran. Sudah. Iya, terus keluaran itu diterangkan oleh kisah para rasul. Tidak perlu namanya terangkan keterangan, kita baca teks aslinya. Loh, Keluaran kalau berbicara, 19 ayat dengarkan, 20. kalau berbicara mengenai Nabi Musa di kitab Keluaran, baca Keluaran 33 nomor 20. Engkau Satu tidak Samuel tahan pasal- memandang wajahku. 1 Samuel pasal 1 ayat 17 itu Musa Samuel langsung dengar suara. Iya, suara memang, tapi ini kan yang kita tanya ini, yang kita jelaskan ini, Tuhannya langsung bertemu dengan Tuhan. Kalau suara, kamu sekarang mendengarkan suara saya, tapi kamu tidak bertemu dengan saya. Beda itu. Ya, kamu kan bertanya, pernah tidak Allah bertemu langsung dengan baginda Rasulullah? Saya katakan, pernah pada saat dia Isra Mi'raj. Nah, terkait dengan pewahyuan Al-Quran, tidak pernah. Tetapi melalui perantaraan pewahyuan, Malaikat Jibril. Nah, Anda mengatakan pernah. Siapa? Nabi Musa. Di mana Nabi Musa bertemu dengan Allah? Tidak pernah. Begini Suma, berarti kalimatnya itu harus serupa. Firman Tuhan turun kepada Jibril. Begitu, jangan firman Tuhan turun kepada baginda Rasulullah, tidak usah. Ya sama Ada dengan Jibril Musa. dulu. Musa juga menerima firman melalui perantaraan Nabi. Saya bacakan dalilnya, kamu tidak terima. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan dirinya kepadanya di semak duri. Ya itu namanya utusan, bro. Apa sih? Kan diutus. Musa ini pula lah kemudian yang menjadi perantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikan kepada kamu yang diterima melalui perantaraan malaikat. Kurang apa lagi? Bro, begini. Yang berkata di atas gunung Sinai itu YTVP sendiri. Malaikat. Kalau YTVP turun, salah. Kalau YTVP Berarti berbicara, kisah para rasul 7 ini dicoret. Keluaran pasal 19 ayat 20. Berarti kisah para rasul ini dicoret. Kita coret ya. Kisah para rasul ini kita coret ya. Kalau Tuhan menturun, begini, kalau Tuhan turun, kisah para rasul ini kita coret. Ini Masa tulisan-tulisan Tuhan wartawan ini kita coret aja gitu. surgani? Halo? Jadi kisah para wartawan ini kita coret aja gitu. Anda tahu kemuliaan malaikat turun Tuhan Mulai belakokok. Inilah yang dikatakan Al-Quranul Karim. Mereka orang-orang yang tidak berakal sehat. Wa iskila lahum wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana walau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Al-Quran juga mengatakan sesungguhnya kemudian orang-orang yang menyembah kepada berhala, mereka akan dilahirkan kasih sayang kepada mereka, tapi sesungguhnya itu hanya di dunia saja. Mereka akan saling mengutuk satu sama lain. Anda mengajarkan kepada anak Anda bahwa Tuhan datang kepada Nabi Musa, itu ajaran yang sesat. Baca Keluaran 19:20. Baca keluaran. Al-Quran kemudian menjelaskan kepada kami umat Islam, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basar wal fu'a kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani sesuatu yang tidak kamu ketahui. Semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Jangan kamu mengikuti ajaran onoma ini. Sudah Keluaran, Alkitab sudah jelas. Anda putar-putar terserah. Lalu kemudian Al-Quran mengatakan, Sejak kapan umat Islam itu diajari ngotot kalau bicara? Iya, kalau Anda mau mutar-mutar di kotak satu kotak situ ya terserah. Anda Tejo, Kristen, Muslim Tejo. Kristen, dia ngegas Bang Juma di bawah, makanya dinaik. oke, Ya. Saya ini umat Muslim, tapi saya nggak suka dengan umat Islam yang kayak gitu. Sejak kapan Islam itu Salat diajari witir ngotot? berapa rakaat? Buang. Salat witir berapa rakaat? jangan. Biar di sini. Jangan diturunkan. Oke. Saya ingin tahu, Saudara Tejo, bagaimana cara Abu Bakar di dalam berdakwah kepada orang-orang non-Muslim?
Silakan Anda buka. Coba, saya Pasang pilih. tuh. Abu Bakar di dalam menjelaskan Al-Quran kepada non-muslim seperti apa? Gini dulu, yang saya tanya tadi, sejak kapan umat Islam itu diajari ngotot dalam bicara? Saya Itu tanya yang saya kepada tanya. saudara. Saya tanya kepada saudara. Jangan nanti Abu kamu bicara Bakar, seperti itu, sholat pun kamu nggak tahu. Abu Bakar di dalam menjelaskan kemudian Al-Quran kepada Yahudi dan Nasrani itu kayak mana? Sorry bos, saya belum lahir di masa itu. Oh ya udah, kamu pergi berak dulu. Habis itu kau cium pantatmu sendiri. Turun. Kafir Turunkan. dia, kafir. Islam Turun. Hotel dia bang, hotel. Cuman ngaku Islam hotel dia. Turun. Islam sejak kapan? Wah, dasar bahlul. Jadi saudara-saudara, Al-Quranul Karim jelas menjelaskan kepada kita nih, bahwasanya orang-orang kafir itu adalah orang yang tidak mengetahui. Mereka selalu menanggalkan akal ketika berbicara mengenai kebenaran tentang Tuhan. Maka di dalam neraka nanti mereka akan berkata, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sekiranya dulu kami mendengarkan Bang Suma, sekiranya dulu kami memikirkan peringatan yang berasal dari Bang Suma, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Ini kata Quran. Sekiranya dulu kami mendengarkan apa yang disampaikan oleh para apologet Islam Indonesia, tentulah saat sekarang ini kami tidak terbakar oleh api yang menyala-nyala. Ini perkataan kalian sebentar di neraka. Kenapa Ya, bisa Suma. demikian? Kenapa bisa demikian? Karena kalian tidak menggunakan akal. Al-Quran Oke, Suma. mengatakan sabar, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan kamu sembunyikan kebenaran sedangkan engkau mengetahui. Anda menyembunyikan kebenaran. Kitab saudara sendiri yang menerangkan kemudian bahwa yang datang kepada Nabi Musa itu adalah malaikat. Anda sembunyikan. Anda lari ke kitab Keluaran, sedangkan kitab Keluaran menceritakan tak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku dan tahan memandang wajahku. Mereka pasti mati. Keluaran 33 nomor 20. Tapi Anda sembunyikan kebenaran itu. Bahkan Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 33, 34, 35, 36. Bukankah dituliskan dalam kitab Tauratmu, siapapun yang diberi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia boleh disebut Tuhan, maka dia boleh disebut Allah. Oke, Suma. Suma, Oke. saya setuju Suma. Jadi begini. Bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini Suma. Saya setuju, artinya semua yang Muslim Anda harus mengimani agama keyakinan Anda, oke? Iya. Dan Anda harus ikut Suma. Tetapi saya juga memang percaya bahwa Islam atau Anda itu kan memang suatu kewajiban untuk mendatangi neraka. Terus bagi kita itu bukan merupakan sebuah kewajiban bagi Oh, Tuhan. tidak bisa. Keselamatan itu adalah Kristen memang itu sudah hak bagi Tuhan kita. dirancang untuk neraka. Mari saya bacakan dalilnya. Kristen itu dirancang untuk neraka. Ya. Loh, Saya Anda bacakan kan dalilnya. diwajibkan untuk mendatangi neraka. Saya bacakan dalilnya bahwa Tapi bagi Kristen bagi Tuhan dirancang kita itu bukan. oleh neraka. Enggak, Oke. itu kata Al-Quran sendiri. Oke, baik. Kita ke Maryam dulu ya, surah Maryam dulu ya. Maryam ayat 71 ya, yang Anda baca situ ya. Nah, di sini kita lihat. Apa yang diterangkan Al-Qur'anul Karim surah Maryam ayat 71. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika. Di sini ada kata Rabb. Kalau berbicara mengenai kata Rabb, berarti Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu semuanya yang menciptakan langit dan bumi, tidak merujuk kepada klaim-klaim agama terhadap ilah-ilah mereka. Artinya huruf K di sini itu merujuk kepada seluruh umat manusia dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada manusia terakhir. Kenapa? Karena yang diterangkan di sini dengan huruf Rabbi, dengan kata Rabbi, bukan kata ilah. Kalau di sini kata ilah, misalnya kana ala ilaka atau ilahaka, maka boleh merujuk kepada Tuhannya umat Islam, merujuk kepada Islam. Tetapi di sini mengatakan kata Rabbi, berarti ini berbicara mengenai seluruh umat manusia. Artinya, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyan. Tidak ada seorang manusia pun di atas muka bumi ini, dari Adam sampai manusia terakhir, yang akan tidak mendatangi neraka. Semuanya akan mendatangi neraka. Termasuk Kristen, Hindu, Katolik, ateis dan seterusnya. Termasuk Tejo yang tadi, segigi gondrong. Semua akan mendatangi neraka. Akan tetapi setelah mendatangi neraka, apa kata Allah? Tsumma nunajjil ladzina taqau wa nazaru zalimina fiha jitiyan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang Islam yang bertakwa dan membiarkan orang-orang kafir, Kristen yang zalim berlutut di dalam neraka kekal. Halidina fiha ulaika hum syarrul bariyah.
Itu Al-Quran yang mengatakan. Nah, Tidak untuk Tuhan kita, bro. oh, Sumpah. tidak Untuk bisa, Tuhan kita. tidak bisa. Ayat Al-Qurannya mengatakan begitu. Gak bisa. bagi Anda, Anda semua. tidak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Itu kata Ulaika Allah. hum innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah.